Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa pada bulan Ramadan di tahun ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, dimanapun Anda berada, adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa pada tahun ini kita kembali bertemu di bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran diri kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Lalu, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti rodiya atau ridho, tajallada atau mengikat, tahammala atau bertahan, ihtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu dalam ketenangan dan tanpa mengeluh. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar dalam menahan amarah, lalu sabar melawan godaan nafsu, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabarun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci. Justru beliau berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk melatih kesabaran kita dalam menahan amarah.
Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Lalu Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa sulit tersebut. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.